Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Dewo. Oke, langsung aja. Hari ini kita akan membuat pesanan 100 box nasi rames. Dan ini kita akan pertama ya, kita akan ngolah nasinya dulu. Ini nasi Mas Bre pakai beras sekitar 10 kilo. Diolah dari jam 8 malam sampai sekitar jam 10 karena Mas Bre nggak punya tanakan yang super jumbo gitu. Jadi harus dicicil dari malam. Kalau udah selesai, kalian masukkan termos langsung. Dan jangan lupa untuk ditipas-tipas gitu ya, dikipas-kipas gitu supaya uap panasnya tuh sedikit keluar. Sebab kalau misalnya kalian tupuk langsung gitu, biasanya bagian bawah itu dia bakal menggumpal, bakal kayak jemek ya kalau orang Jawa bilang. Jadi kipas-kipas dimasukin, kipas-kipas masukin gitu. Kalau udah selesai, tutup pakai serbet bersih, lalu ditutup pakai tutup termos. Nah, sementara kita udah siapkan juga ada 1 kg cabai. Ini kita rebus sampai empuk. Untuk telurnya jangan lupa diseset bagian kanan kirinya supaya dia nggak meledos. Dan ini kalian goreng di api besar, minyaknya panas. Ingat ya, harus panas. Digoreng sebentar aja sampai dia berkulit. Sebab kalau misalnya nggak panas tuh dia bakal meledos juga gitu ya. Kayak gini, sebentar aja. Kemudian kita goreng juga ini untuk tempenya. Nanti kita pakai tempe. Ini maksudnya pakai 5 papan tempe ya untuk resep ini, sekitar 2500 gram. Nanti diolah dengan teri cabai hijau. Kemudian ini terinya ini Mas Dri pakai teri yang tawar bukan yang asin. Ini sekitar 250 gram. Jadi ingat ya, untuk tempenya tadi 2,5 kilo karena kita butuh 100 porsi. Jadi per porsinya itu sekitar, kalau ditimbang itu sekitar 30 gram. Digoreng minyaknya sedikit aja, jangan lupa diaduk-aduk supaya dia merata. Dan bekas minyaknya nanti ini kita akan pakai untuk goreng, untuk olah oseng tempe teri cabai hijaunya ya. Kalau udah kuning kecoklatan kalian langsung angkat. Dia bakal kriuk kalau udah dingin. Kalau udah nggak panas ya, udah kita angkat, tunggu dingin sebentar, biasanya dia bakal kriuk. Jadi warnanya harus kuning kecoklatan ya. Kita buat olahan telur baladonya. Panaskan minyaknya agak banyak, ini sekitar 300 ml lebih dikit. Kemudian kasih salam, laos, jahe, dan juga bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris-iris. Untuk komposisi bahannya kalian langsung bisa cek di kolom deskripsi kalau mau lebih detailsnya. Ini kita tumis sampai bawang merah bawang putihnya itu harum sampai matang ya. Setelah itu kita akan masukkan cabai yang sudah kita blender terpisah dengan kasih sedikit air. Pastikan bawang merah bawang putihnya itu udah matang dulu, baru kalian masukkan blenderan cabainya. Ini kita akan masak cabainya ini sampai matang. Pakainya api kecil aja. Oh ya, ini lupa Mas Bri tambahkan daun jeruk. Pakainya api sedang aja, sedang kecil, dan jangan lupa diaduk sesekali supaya dia nggak lengket bagian bawahnya. Nah, kalau udah matang itu biasanya kalian bisa lihat nih, minyaknya udah keluar. Tandanya kadar airnya udah menyusut ya. Digosok-gosok. Kemudian jangan lupa di seasoning dulu. Ini Mas Bri tambahkan gula jawa sekitar 150 gram. Kalau misalnya kalian nggak ada, boleh kalian ganti dengan gula pasir. Kemudian tambahkan garam. Ini garam Mas Bri kasih sekitar 2 sendok makan. Diaduk-aduk. Dan juga tambahkan penyedap kalau kalian suka. Penyedap sesuai selera ya. Diaduk-aduk lagi. Jangan lupa dikoreksi rasa, dicek dulu kalau misalnya udah oke rasanya, udah mantap menurut kalian, baru kalian masukkan telurnya. Jadi kenapa kita pakai minyak yang banyak, karena supaya dia lebih tahan lama. Kemudian kenapa telurnya digoreng dulu, supaya juga lebih tahan lama gitu ya. Cuman kalau misalnya kalian nggak goreng telurnya dulu, kalian boleh kasih tambahan air. Jadi telurnya nanti bakal direbus dengan airnya gitu ya, sampai menyusut gitu. Cuman di sini Mas Bri nggak pakai air, jadi telurnya lebih aman, kita goreng terpisah aja. Jadi benar-benar udah matang dua-duanya ya. Intinya ini
telur baladonya itu nggak gampang basi. Ini bisa tahan seharian gitu. Telur udah selesai, kita akan ke tempe teri cabai hijaunya. Panaskan minyak, masukkan daun salam, laos dan juga jahe. Kemudian tambahkan juga bawang merah, bawang putih yang udah diiris-iris gitu. Ini kita tumis sampai berbau harum. Setelah itu tambahkan juga ada gula jawa. Gula jawa ini sekitar 100 gram. Kemudian kalian tambahkan tempe yang sudah kita goreng tadi ya. Oh ya, sebelum masih ditambahin ini, tambahin air secukupnya. Ini airnya sekitar 150-an ml gitu. Untuk melarutkan gula jawanya juga. Kemudian masukkan dulu cabai. Ini cabai kita gongso setengah matang dulu ya. Jangan matang-matang, ingat ya, jangan matang-matang. Setengah matang dulu sebentar aja. Lalu kalian masukkan tempenya. Tempe yang udah kita goreng di awal tadi, kalian masukkan, diulek dengan bumbunya tadi. Jadi penambahan airnya itu supaya ngeresep juga ke tempenya, jadi tempenya itu berasa. Kemudian tambahkan seasoning, ada garam sama sedikit kaldu bubuk. Kemudian ini masih ditambahkan kecap ikan atau saus tiram kalau kalian suka. Kemudian terakhir tinggal kalian masukkan terinya. Teri masuk itu terakhir, sebentar aja. Yang penting kalian udah koreksi rasanya udah oke, terinya masuk, tinggal digongso-gongso, itu udah dan selesai. Jadi dia nggak tipe yang nyemak-nyemak berair ya, karena tadi kita nambahin airnya dikit supaya dia lebih tahan lama. Next kita akan buat bakmi gorengnya. Panaskan minyak, kemudian kita akan gongso bumbu halusnya. Untuk komposisi bumbu halusnya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Kalau untuk bakmi itu usahakan ininya bumbunya kita gongso sampai bener-bener mateng. Sebab kalau misalnya nggak bener-bener mateng, takutnya dia bakal gampang basi. Jadi harus bener-bener mateng bumbunya. Kayak gini. Nah, ini udah menyusut. Kemudian tambahkan sayuran. Kalau misalnya kalian mau tambahkan sayuran, ini masih ditambahin wortel. Kemudian boleh tambahkan air. Jadi penambahan air itu pada semua masakan tuh harus pastikan dulu bumbu mateng, baru kalian tambahkan air. Sebab kalau misalnya belum mateng kalian tambahkan air, nanti rasanya bakal beda. Jadi pastikan matang dulu, setelah itu boleh kalian tambahkan air. Ini masih ditambahin air supaya wortelnya tuh bisa cepat matang. Kemudian kalau wortelnya udah setengah matang, kalian boleh tambahkan juga ini ada kol. Kol ini kan nggak terlalu susah buat itu ya, buat layu. Jadi kita berikan di akhir. Kalau kolnya udah layu, tinggal kita masukkan mie. Ini untuk bakminya udah Mas Bre rebus dulu terpisah. Bakmi direbus terpisah, dikasih air panas ya. Sebentar aja, sekitar 2 menitan gitu, baru kalian tiriskan, benar-benar tiris, baru kalian tambahkan kecap. Jadi penambahan kecapnya itu pada waktu bakminya setelah direbus, supaya dia ngeblendnya lebih enak, nyampurinnya lebih enak. Nah kalau udah, lalu kalian masukkan di sini semuanya. Jadi di wajan itu udah nggak ada penambahan kecap lagi. Tinggal kalian ulet kayak gini. Jadi ini pesanannya tuh pagi, ini kita kirim sekitar jam 5 gitu, udah siap. Jadi bener-bener semuanya tuh harus kita siapkan dari malam. Tambahkan garam, penyedap secukupnya, tambahkan kecap ikan sama saus tiram. Jadi yang dikerjain malam itu tadi nasi, kemudian bumbu-bumbu yang untuk dimasak pagi. Kalau untuk eksekusi ini biasanya Mas B sekitar jam 3-an tuh udah bangun dan tinggal dimasuk-masukin semuanya. Jadi kalau kualitas videonya itu kurang cerah ya mohon maaf ya. Terakhir tinggal kita tambahkan daun bawang sama seledri supaya lebih sedap rasanya. Udah selesai semuanya tadi ya. Jadi menunya ini simple aja.
nasi, kemudian proteinnya kita pakai telur balado, kemudian kita tambahin menunya ada tempe teri cabai hijau sama bakmi goreng sayur. Oke, itu aja konten kali ini, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka, kalian kasih like ya, dan jangan lupa yang belum subscribe dibantu di subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan. Ya, akhir kata terima kasih banyak. Jangan lupa kalian jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.